Karena itu perempuan harus pintar, harus cerdas, harus solihah begitu, dan juga harus berani menyampaikan aspirasinya supaya semuanya bisa. Tujuan sosialisasi ini tentunya kami memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tahapan pemilu yang sudah berlangsung sejak 14 Juni 2022 kemarin. Harapannya pemilih terutama untuk kelompok perempuan. Solidaritas antar perempuan bisa menjadi kekuatan perubahan dan dapat mempengaruhi perkembangan masa depan dengan cara yang baik, tidak hanya untuk wanita, tapi juga untuk pria. Nah, ini maknanya sangat dalam sekali, ibu-ibu dan bapak dari Pak Pak Suryo. Mohon maaf Pak. Jadi mau tidak mau, diakui atau tidak, jika perempuan itu berperan besar, baik itu dalam lingkup kecil keluarga maupun lingkungan, dan itu mau tidak mau akan mempengaruhi laki-laki, akan mempengaruhi kebijakan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022, saya diundang oleh KPU untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tahapan pemilu dengan pemilih perempuan dengan tema partisipasi perempuan wujudkan demokrasi. Tampaknya mungkin saya diberikan tanggung jawab ini, kepercayaan untuk menjadi narasumber itu karena saya sendiri perempuan, mungkin itu ya. Sebetulnya saya bukan orang yang berkecimpung dalam dunia politik, tapi sekurang-kurangnya barangkali saya akan menyuarakan bagaimana seharusnya perempuan itu berpartisipasi di dalam pembangunan di Indonesia, khususnya dalam konteks ini adalah dalam rangka mewujudkan demokrasi. Tentunya ini adalah masuk pada tahun politik, menjelang tahun politik, tahun 2024, maka sesungguhnya perlu dilakukan pendidikan politik terhadap masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah kaum perempuan. Kalau kita lihat di dalam faktanya di lapangan, memang kebesertaan perempuan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi mestinya kan keterwakilannya di dalam dewan pun sudah diatur 30%, begitu sudah aman di undang-undangnya. Namun tampaknya kesadaran perempuan itu sendiri yang untuk bisa berpartisipasi aktif itu masih kurang. Padahal kalau kita tengok ke belakang, berdirinya bangsa ini banyak sekali juga diperjuangkan oleh kaum perempuan. Banyak sekali pahlawan-pahlawan perempuan yang hebat ya di masa lalu, dimulai dari Kartini, kemudian juga para pejuang yang tentu saja memulai perjuangan kemerdekaan di masa revolusi dan juga pasca kemerdekaan. Kita ingat ada Kongres Perempuan gitu ya, kemudian dan sebagainya sampai sekarang, sehingga suara tentang perempuan ini sudah juga diakui oleh PBB yang sudah disahkan juga dari DPR. Sebetulnya secara regulasi tidak ada masalah. Namun kenyataannya fakta di lapangan, keterwakilan perempuan dalam dunia politik itu masih kurang, sehingga dalam hal pengambilan kebijakan oleh pemerintah, karena yang ada di dewan itu juga jumlahnya sangat minim, maka kepentingan perempuan sering terabaikan. Maka ini perlu para perempuan berjuang bagaimana agar suaranya bisa terwakili, sehingga nanti kepentingan perempuan pun masuk di dalam kebijakan yang di dalam regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah, sehingga ruang geraknya itu bisa lebih leluasa.
bahwa banyak perempuan yang sukses menjadi pemimpin negara, kemudian pakar pada pendidikan, kemudian pemimpin satu instansi, anggota DPR dan DPD dan seterusnya, menjadi bupati, wali kota, gubernur juga sering kita lihat. Namun itu persentasenya amat sangat sedikit. Jadi berdasarkan kajian saya di dalam statistik itu ya, kalau tidak salah keterwakilan perempuan itu hanya sekitar 15-16% saja. Dan pada setiap tahunnya itu peningkatannya hanya 0,3%. Kita berharap pada tahun 2024 ini nanti ada kenaikan yang cukup signifikan. Semua perempuan bisa mengambil bagian di dalam percaturan politik, sehingga suaranya bisa terwakilkan dan visi misi dari cita-cita harapan para perempuan ini bisa terrealisasikan melalui regulasi-regulasi yang ada. Mengingat perempuan itu sebenarnya tiang negara, penting sekali peran perempuan itu dalam rangka mendidik ya bangsa ini menjadi apa, karena generasi muda bangsa, penerus bangsa ini ada di tangan perempuan begitu. Karena itu perempuan harus pintar, harus cerdas, harus solihah begitu, dan juga harus berani menyampaikan aspirasinya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau perempuannya bodoh, kemudian tidak peduli, maka semakin terpinggirkanlah suara-suara perempuan dan pasti tidak bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak, perempuan semua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami mengadakan acara sosialisasi tahapan pemilu untuk kelompok perempuan. Dan ini sebenarnya rangkaian dari upaya KPU Sukoharjo untuk melakukan sosialisasi dan menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan pemilu 2024. Dan selain kelompok perempuan, kami juga melakukan hal yang sama untuk kelompok yang lain. Jadi ini akan terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Sosialisasi pada siang hari ini diikuti 25 kelompok perempuan di Sukoharjo. Jadi ada dari gabungan organisasi wanita, kemudian PKK Kabupaten dan Wanita Kabupaten, ada dari Persit, Bayangkari, kemudian juga kelompok-kelompok perempuan dari berbagai sektor UMKM seperti sektor jamu, kemudian juga ada sektor batik, kemudian juga ada organisasi perempuan dari beberapa kelompok agama ya, misalnya dari organisasi perempuan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, juga Islam gitu, NU Muhammadiyah. Tujuan sosialisasi ini tentunya kami memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tahapan pemilu yang sudah berlangsung sejak 14 Juni 2022 kemarin. Harapannya pemilih terutama untuk kelompok-kelompok perempuan akan lebih mendapatkan informasi dan tahu lebih jelas gambaran untuk pemilu 2024 sehingga nanti bisa berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan. Dan harapannya kami tentunya juga partisipasi ini akan meningkatkan demokrasi, kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Sukoharjo.